Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparisus Salsabila, NPM 10219085, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman tentang ma'rifatullah dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai pengganti UTS. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifatullah yaitu usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam, dan yang wajib diibadahi oleh kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Ada dalil-dalil yang menguatkan Allah sebagai pencipta alam. Yang pertama dalil nas, yang kedua dalil akal, dan yang ketiga dalil fitrah. Ada juga buah dari pentingnya mengenal Allah, yaitu merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan ridho Allah. Ada juga penghalang dalam mengenal Allah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah. Di antaranya, al-kubru atau sombong, az-zulmu atau zalim, al-kazibu atau dusta, al-fusuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lengah, husratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyab atau ragu-ragu. Materi yang kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Jalan menuju ma'rifatullah ada 3 cara. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah yang terdiri dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua melalui metode Islam. Ada dengan nakli dan akal, membenarkan, menghasilkan iman. Dan yang ketiga melalui metode selain Islam. Ada dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Materi yang ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama maradu syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku tidak terpuji. Yang termasuk maradu syahwat yaitu al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga az-zulmu atau kezaliman. Orang yang paling zalim ialah orang yang berpaling dari ajaran dan petunjuk, itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, husratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, ada maradu syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang termasuk maradu syubhat, ada al-jahlu atau kejahilan, al-irtiyob atau keragu-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Materi selanjutnya yaitu al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil. Dalil yang pertama yaitu ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah adalah hak asasi yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Jadi, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua, ada dalilul hisi, yaitu dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia, seperti mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga, ad-dalilul akli, atau dalil yang dapat oleh akal. Untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain
Yang pertama ada teori sebab, dan yang kedua ada teori keteraturan. Lalu yang keempat ada dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci. Dan yang kelima ada dalilul tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia mulai dari masa manusia pertama. Materi selanjutnya yaitu Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhidullah yaitu menjadikan sesuatu satu saja. Tauhid yang pertama ada Tauhid Rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah. Makna Tauhid Rububiyah yaitu Kholikon atau Allah sebagai pencipta, Rozikon atau Allah sebagai pemberi rizki, dan Malikon atau Allah sebagai pemilik. Tauhid yang kedua yaitu Tauhid Mulkiyah, memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Makna Tauhid Mulkiyah yaitu waliyan atau pelindung dan pemimpin, hakiman atau pembuat hukum, amiron atau pemerintah, goyatan atau yang dituju, ilahan makbuza atau Tuhan yang disembah. Materi selanjutnya yaitu Al-Haya fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Hidup di bawah naungan Tauhid adalah nikmat. Bagaimana caranya kita hidup di bawah naungan Tauhid? Yang pertama dengan mentauhidkan Allah, meliputi zat, sifat, nama-nama, dan perbuatan. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi dalam zat, sifat, nama-nama, dan perbuatannya inilah yang menumbuhkan at-tauhid. Lalu yang kedua, macam-macam tauhid. Tauhid asma wa sifat, Tauhid Rububiyah, Tauhid Mulkiyah, dan Tauhid Uluhiyah. Sikap ketauhidan terangkum dalam satu kalimat, yaitu La ilaha illallah. Seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, yang dicintai, Robun maksudan, Tuhan yang dituju, Malikon mutta'an, Raja yang ditaati, dan ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah. Dan yang terakhir, mencapai kehidupan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.